Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan klik video ini. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan bahagia selalu. Cerita yang saya bawakan adalah realita yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dari belahan dunia, yang bersumber dari beberapa media terpercaya yang saya gabungkan menjadi sebuah narasi cerita. Selamat mendengarkan, mari on the way ke ceritanya. Telah ditemukan sesosok jasad wanita tanpa kepala terbungkus kardus dalam karung yang ditemukan di Jalan Pelabuhan Muara Baru, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepatnya di hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 lalu. Sedangkan untuk kepala korban ditemukan di tempat yang terpisah, yaitu di sela-sela pekarangan belakang rumah salah satu warga di Jalan Polairut Pintu Air Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Penemuan ini menggemparkan warga kawasan tersebut. Mendadak tempat menjadi sangat ramai dan ricuh. Lalu siapakah pelaku aksi keji dan sadis tersebut? Apakah motif pelaku menghilangkan nyawa korban? Beberapa saksi dan warga yang melihat penemuan jasad tanpa kepala yang telah dipilah menjadi beberapa bagian tersebut segera melaporkan kejadian ke Polsek setempat. Sebuah fakta terungkap. Fauzan Fahmi harus menjalani proses persidangan setelah didakwa dengan tuduhan penghilangan nyawa atas meninggalnya korban yang bernama Sinta Handayani, 40 tahun. Sesuai dengan keterangan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menyebutkan keduanya pernah menjalani hubungan asmara, walaupun kenyataannya Fauzan berstatus mempunyai seorang istri. Fauzan yang sehari-harinya menjadi broker ikan dan jagal hewan, tidak membawakan pesanan ikan tuna yang diminta oleh SH atau korban. Akhirnya, ia menyuruh SH untuk datang mengambil ke rumahnya sendiri, dan sampainya di sana, mereka sempat berdebat. Begitulah awal mula terjadinya penemuan jasad tersebut. Polisi telah berhasil mengidentifikasi korban, yakni Sinta Handayani, 40 tahun, sedangkan untuk pelaku bernama Fauzan Fahmi, berusia 43 tahun. Tak lama selang beberapa waktu setelah penemuan jasad tersebut, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap Fauzan di kediamannya di daerah Penjaringan, Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Tim kepolisian dan penyidik telah mendalami kasus dan bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti guna melengkapi berkas dalam persidangan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apa motif pelaku? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Tersangka Fauzan Fahmi mengaku merasa sakit hati dengan sikap SH yang selama ini dianggap selalu merendahkan istri dan juga ibunya. Menurut pengakuannya, SH seringkali melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap istri dan juga ibu kandungnya. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Novan Richard Mahenu mengungkapkan bahwa korban dan tersangka adalah teman dekat. Saat hari kejadian, korban sempat melontarkan kata-kata yang dianggap merendahkan dan menyakiti perasaan dari pelaku. Entah perangai Fauzan yang tidak baik dan temperamental, atau memang saat itu Fauzan yang mengaku spontan saja langsung mencekik leher Sinta dari belakang hingga SH kehilangan kesadaran. Kemudian mengetahui SH tak sadarkan diri, Fauzan langsung meletakkan korban di sebuah gang samping rumah milik pelaku. Selanjutnya, pelaku mengambil senjata jenis knife dan terjadilah aksi penghilangan nyawa disertai dengan pemilahan anggota badan. Hari Senin tanggal 4 November tahun 2024, Fauzan sebagai tersangka dihadirkan dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Fauzan tampak mengenakan baju tahanan berwarna orange. Nampak tangan Fauzan sudah terikat dengan kabel tais. Dalam gelar acara jumpa pers, ia menyampaikan penyesalannya telah menghilangkan nyawa SH dan permohon maaf kepada keluarga, namun dengan raut muka yang sangat datar. Sebuah fakta mengejutkan. Menurut pengakuan Fauzan, SH merupakan mantan istri siri beberapa waktu yang lalu. Karena emosi yang tak terkendali, ia lakukan aksi keji tersebut
lalu membuang kepala dan bagiannya secara terpisah. Saat menjalankan aksinya, Fauzan mengaku tidak melihat apa-apa, karena sudah terlanjur emosi dan gelap mata. Jadi di depan petugas, dia mengaku spontan saja ia melakukan aksi keji tersebut, tanpa perencanaan dan juga tanpa alasan lain. Kemudian bagian kepala terlebih dahulu, dan keesokan paginya baru membuang bagian badan. Malam itu, saya buang kepala dulu, besoknya baru badannya. Saya bungkus rapi-rapi dulu, pakai plastik, pakai karung, terus saya simpan, baru saya buang. Hal mengerikan terkuak. Pelaku yang merupakan tukang jagal hewan, melancarkan aksinya dengan menggunakan pisau yang biasanya ia gunakan untuk keseharian dalam bekerja. Itu dilakukannya hanya dalam waktu kurang lebih 20 menit saja. Sangat menyedihkan. Sekali pekerjaan malah dipraktekkan ke korban. Kata-kata yang diucapkan korban adalah pemicu emosi pelaku, di mana ketika pelaku mengajak korban naik ke lantai 2, korban malah berkata, "Aku nggak mau naik, takut ada di si Per." Yang dimaksud si Per adalah istri Fauzan. Lantas Fauzan mengatakan, "Istriku sedang bekerja, ia berdagang." Namun, korban tetap tidak mau untuk naik ke atas. Jadi malam itu hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban mendatangi rumah tersangka untuk mengambil pesanan ikan tuna. Karena mengetahui sang istri Fauzan tidak di rumah, maka korban menolak untuk diajak masuk. Malah mengatakan, "Kamu tuh juga anak seorang P." Mendengar ucapan tersebut, seketika emosi Fauzan meluap. Kemudian terjadilah aksi pencekrikan leher selama kurang lebih 20 menit, hingga wajah Esa membiru dan pucat. Tak berhenti di situ. Ia kemudian mengambil knife yang bisa ia gunakan untuk menjagal kambing dan sapi. Lalu, dengan teganya, ia memilah leher dan kepala hingga terpisah. Pak Wira menjelaskan jasad korban dibungkus menggunakan busa, dilapisi kardus bekas kulkas, hingga karung bekas. Kemudian tersangka meminta bantuan seorang temannya bernama J untuk membantu mengangkat korban ke dalam gerobak ikan. Awalnya J sempat bertanya-tanya. Gelagat Fauzan sangat aneh. Terus, kenapa barang yang seharusnya dikirim malah mau dibuang di muara laut? "Fauzan, kenapa kamu mau buang? Itu kan bernilai uang. Ada nilai ekonomi. Kenapa gak dijual di pasaran saja?" Fauzan menjawab, "Tidak, uang ini sudah aku terima. Jadi barang ini sudah biarlah dibuang saja." Lalu J menuruti Fauzan untuk membantunya membuang barang tersebut. Padahal yang dia sangka adalah ikan tuna, bukanlah ikan tuna, melainkan pilahan badan daripada korban. Sungguh sangat keji. Kepada J, Fauzan mengaku bahwa bungkusan tersebut merupakan ikan tuna yang siap dipasarkan. Setelah itu, tersangka mengajak J untuk bersama-sama ke Bandara Soekarno-Hatta. Ia berpura-pura hendak mengirim pesan tersebut melalui kargo pesawat, dan ia berakting seolah-olah menelpon seseorang, namun tidak bisa dihubungi. Akhirnya bungkusan tersebut dibuang di pinggiran laut, dekat Muara Baru, Jakarta Utara. Dan kemudian ditemukan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober, pukul 10 pagi. Kini Fauzan sudah ditempatkan di Polda Metro Jaya dan tahan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dengan hukum tahanan selama kurang lebih 20 tahun penjara atau hukuman maksimal pidana mati. Berita meninggalnya Sinta Handayani ini membuat keluarga sangat terpukul. Bagaimana tidak, seorang ibu dan juga kerabat yang selalu berbuat baik, kenapa harus dihilangkan nyawanya dengan cara sedemikian rupa? Keluarga menuntut kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan hukuman secara maksimal kepada pelaku sebagai efek jera. Kalau bisa hukumannya diperberat, Pak. Hukuman mati saja, biar kami impas, ucap salah satu warga. Saat ditemui salah satu media di kediaman SH di daerah Jalan Babakan, Curug Tangerang, masih dalam suasana duka, terlihat beberapa anggota keluarga sedang melakukan pengajian bersama. Bapak Niman, ayah korban,
masih terbaring lemas. Kondisi kesehatannya semakin menurun. Ia tidak mau makan dan minum sejak mendengar berita duka dari putrinya. Sementara sang ibu juga masih sangat syok dan terpukul atas kejadian ini. Mereka tak henti-hentinya mengucap istighfar ketika diwawancara salah satu media. Beberapa kerabat yang tinggal di sana terlihat masih juga sangat terpukul. Mereka memberikan perhatiannya kepada keluarga korban, terutama ayah dan ibu yang ditinggalkan. Semoga keadilan bisa berpihak pada korban dan keluarga. Pokoknya kami mau pelaku dihukum seberat-beratnya, Pak. Jangan sampai terjadi lagi kasus seperti ini. Kami sangat sedih, Pak. Kasihan anak-anaknya. Semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya oleh Tuhan. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.